muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom, puji nama Tuhan. Kita ada kembali di bait Tuhan pada sore hari ini. Kita akan masuk hadirat Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Dia yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagi ya Tuhan. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak. Dia beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagi Dia Tuhan. Selamatkan kami. Amin. Bagi Tuhan, pujian kami angkat padamu ya Allah. Ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak. Dia beri damai
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala pujian dan hormat Tuhan, bagi Dia segala pujian hormat. Ya Tuhan, bagimu segala pujian dan hormat. Haleluya, pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, bagimu segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu segala puji-pujian Tuhan, bagimu segala hormat ya Allah. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau ya Allah, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Gunung batu keselamatan kami, kota benteng kekuatan kami. Haleluya, haleluya, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan, nyanyikan besar, amin. Allahku selamanya, selamanya besar, ajaib dan ajaib. Tuhanku besar dan ajaib, Tuhan besar, amin. Allahku, mari nyanyikan, nyanyikan besar, amin. Allahku selamanya besar, ajaib. Yesusku, Yesusku besar, besar dan ajaib, Tuhan besar, amin. Allahku, mari nyanyikan, nyanyikan besar, ajaib Tuhan. Allahku selamanya Tuhan besar, Tuhan ajaib. Yesusku, Yesusku besar dan ajaiblah Tuhan besar, amin. Allahku nyanyikan, nyanyikan besar, amin. Allahku selamanya besar, kami memuji-Mu Tuhan, ajaib. Yesusku, Yesusku sekali lagi besar dan ajaib, Tuhan besar. Kami memuji-Mu Tuhan, mengatakan kami punya Allah yang besar. Kami memuji Allah yang besar dan ajaib, selamanya besar, amin. Dan ajaib.
Tuhan kami katakan kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami sepanjang minggu kemarin. Dan saatnya kami datang ke bait-Mu ya Allah untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir, urapi setiap kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan baik. Amin. Haleluya. 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 Kami terus membesar-besarkan nama-Mu Tuhan, karena sungguh Engkau Allah kami yang besar. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Amen. Besar nama Tuhan, pujilah Dia. Kebenarannya besar, tiada terkira. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan bersama, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya siapa, saudara? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
sukacita sore hari ini, amin. Masih mau memuji Tuhan, saudara? Haleluya. Oh, muliakan Tuhan, karena Dia besar dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian. Oh, muliakan. Oh, muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian. Hosana, hosana. Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, hosana, hosana. Pujilah gunung batuku, amin. Pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, muliakan Tuhan, muliakan namanya. Oh, muliakan Tuhan, amin. Dia layak terima pujian. Sekali lagi katakan bersama, oh muliakan Tuhan. Kami muliakan namamu ya Allah, sebab Engkau yang layak terima segala pujian ya Allah. Hosana, hosana bagimu. Hosana. Pujilah gunung batuku, amin. Pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, hosana. Pujilah gunung batuku, amin. Pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, hosana. Pujilah gunung batuku, amin. Pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya, hosana, hosana. Pujilah gunung batuku, amin. Pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah, pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah. Kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, seperti tanah yang gersang yang siap Engkau sirami sore hari ini. Siapkanlah hati kami Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami. Dan anugerah-Mu sungguh limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau ku
kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar banget. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu limpah bagiku. Yesus, Kau cinta. Mari bersama angkat tangan kita. Angkat tangan. Kami angkat tangan kami memuji-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami ya Allah. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan. Amin. Selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Ku angkat tanganku memuji-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Selamanya, selamanya, selamanya kuasa-Mu selamanya, selamanya, selamanya kuasa-Mu selamanya, selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja bagi kami. Diam di setiap hati kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi kami. Yesus, Kau hadir di tengah kami ya Allah. Kau yang memberi kekuatan. Engkau yang memberi kami sukacita ya Allah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu limpah bagi kami. Haleluya. 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 Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami nikmati kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan melawat kami sore hari ini Tuhan. Engkau yang akan berfirman bagi kami ya Allah. Engkau yang berfirman bagi setiap kami. Siapkan kami Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku memuji-Mu. Ku angkat hatiku Tuhan. Angkat hatiku menyembah-Mu selamanya. Selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu. Sekali lagi ku angkat tanganku memuji-Mu. Ku angkat tanganku memuji-Mu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu mulia. Selamanya, selamanya Tuhan. Selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu
selamanya, selamanya, selamanya. Oh, kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus, Kamu lihat. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam dengan firman Tuhan. Kembali lagi kami belajar buat setiap firman Tuhan yang Tuhan sendiri akan katakan buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini kami ingin dibentuk oleh Tuhan. Kami ingin dijadikan orang-orang atau pribadi-pribadi yang semakin kuat, semakin kokoh. Ketika kami berdiri di mana kami berada, kami tidak mudah goyah Tuhan. Kami tidak mudah lesu, kami tidak mudah untuk menyerah. Tapi kami tetap berbangkit dan percaya kepada Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami sungguh ada di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati, buka pikiran kami. Tuhan, biar firman-Mu masuk dalam hati kami hari ini Bapa. Buat setiap orang yang mendengar firman ini, yang ikut dalam ibadah ini, live streaming ini Tuhan, juga Engkau berkati mereka Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus yang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara semua pastinya sehat. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Saudara pasti semua sudah makan. Amin. Puji Tuhan. Kalau yang seminggu nggak makan, kasih tahu saya, ya kan. Tapi kalau puasa jangan kasih tahu, ya kan. Tapi kalau memang ada sesuatu, saudara punya kesulitan hari-hari ini, beritahukan gereja Tuhan. Amin. Beritahukan gembalanya, beritahukan kami semua pelayan-pelayan. Jangan takut dan jangan khawatir. Amin. Bukan berarti juga kami bisa terus menjawab persoalan saudara. Minimal saudara punya teman untuk cerita. Jadi kalau ada kesulitan, jangan simpan sendiri. Amin. Belajar terbuka. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang bisa kasih nasihat, bisa mendoakan satu dengan lain. Tapi yang terpenting kita harus bersama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, dalam beberapa minggu ini dan sebulan ini kita masih masuk dalam tema yang sama tentang murid. Jadi semoga minggu ke depan, saya belum tahu, saya belum dapat ayatnya. Jadi apakah masih berlanjut, apakah kita masuk dalam sesuatu yang baru yang Tuhan ingin sampaikan. Tapi hari ini masih sama tentang murid. Amin. Jadi kalau yang hadir rutin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya hadir rutin berarti saya dengar dengan utuh dari awal hingga baik dengan sampai hari ini, sehingga kebenaran-kebenaran itu bisa terus kita pelihara dengan baik. Tapi kalau mungkin hadirnya mungkin kita kemarin tidak full, jadi saya ingatkan sekali lagi, saudara bisa dengar khotbahnya di Facebook yang siaran-siaran tertunda. Saya rasa masih ada, saudara bisa lihat dengan baik dan dengar. Saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Besok hari Kamis, maksud saya minggu ke depan, sebelum kita ketemu di hari Minggu, ada hari Kamis. Hari Kamis itu ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Jadi siapkan hati, siapkan hidup kita. Waktu kita juga hari Kamis saudara bisa hadir dan datang di jam 4 sore juga. Kita ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Saudara mau? Amin. Semangat. Puji Tuhan. Minggu ini kita terus bahas tentang murid Kristus. Karena ternyata tema ini sangat penting untuk kita tahu. Bahwa menjadi seorang murid itu jauh-jauh lebih penting dari sekedar kita hanya menjadi orang Kristen. Amin. Dan Tuhan Yesus ingin kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, melainkan kita harus menjadi seorang murid. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana sih orang lain di luar sana atau dunia itu bisa tahu kalau saya dan saudara itu adalah murid Kristus? Bagaimana mereka bisa tahu? Bagaimana mereka bisa tahu? Apakah kalau udah kita pakai salib terus kita dibilang murid Kristus? Atau mungkin kalau kita pakai kaos yang ada ayat-ayat Alkitabnya terus disebut, oh ini murid Kristus. Atau mungkin kalau kita lagi kumpul bicaranya haleluya, puji Tuhan. Kalau kaget darah Yesus, oh ini murid Yesus ini. Enggak sekedar itu.
Identitas kita nggak sekedar tentang apa yang kita pakai di luar, sehingga kita disebut murid Kristus. Dan untuk hari ini kita akan lihat ada salah satu ciri khas yang luar biasa yang Tuhan sendiri nyatakan. Tuhan sendiri loh yang nyatakan bahwa ini loh murid Kristus. Ini loh identitasnya murid Kristus. Saya dan saudara punya identitas. Bukan identitasnya sebagai orang Kristen saja, tapi identitasnya sebagai murid Kristus. Karena ada banyak orang ternyata identitasnya hanya Kristen. Di KTP identitasnya apa? Kristen. Betul ya? Saudara kalau buka KTP saudara, kan ada identitas agama Kristen, itu identitas saudara. Tapi Tuhan nggak sekedar mau bicara itu. Dia mau kita identitasnya itu murid. Amin. Bilang sama sebelum kita baca ayat ini. Kamu identitasnya murid. Amin. Kamu identitasnya saya identitasnya murid. Amin. Kita harus simpan tuh. Yang Yesus mau adalah kita harus jadi murid. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Ingat baik-baik. Makanya saya ulang-ulang tuh di khotbah, saya ulang-ulang. Biar kita tuh nempel di pikiran kita. Ya nanti kita kalau keluar kemanapun kita berhadapan dengan dunia ini, kita tahu kita itu murid Kristus. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kalau sudah ketemu ayatnya kita baca ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dia ulang lagi, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Lihat baik-baik tuh. Saudara perhatikan baik-baik. Saling mengasihi. Diulang lagi. Saling mengasihi. Diulang lagi. Yaitu saling mengasihi. Lihat tuh, luar biasa tuh. Sangat ditekankan sekali, berarti kan? Sangat penting. Sampai diulang 3 kali tuh sama Tuhan Yesus. Ini menandakan bahwa murid-murid Kristus identitasnya yaitu saling mengasihi. Kalau saudara bicara tentang saling mengasihi, sepertinya gitu, mudah untuk kita ucapkan. Betul apa betul? Tapi memang sulit untuk kita lakukan. Sehingga pada kesempatan itu, murid-murid bertanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Guru, dari mana dunia bisa tahu kalau saya atau kami ini adalah murid-muridmu? Dari mana orang lain di luar sana bisa tahu kalau kami adalah murid-muridmu? Yesus cuma katakan, mudah jikalau engkau saling mengasihi. Amin. Lihat dulu sebelah kanan kiri. Kasih senyum dulu. Kasih senyum aja. Nggak usah ngomong apa-apa. Amin. Kasih senyum aja. Bahkan gini, pada kesempatan berikutnya, Paulus pernah berkata gini, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, bahasanya pokoknya canggih lah. Udah bahasa malaikat, bisa bahasa roh, punya iman yang bisa memindahkan gunung, katanya. Sekalipun bahkan aku bisa bernubuat, kata Paulus, aku sama sekali tidak ada gunanya kalau aku tidak punya kasih dan bisa saling mengasihi. Amin. Gak ada gunanya, kata Paulus. Kita cakap melayani, cakap sepertinya berkhotbah, cakap apa lagi mengajar, cakap bekerja. Sepertinya jadi orang Kristen yang luar biasa, sukses di luar sana. Tapi kalau aku gak punya kasih, kata Paulus, gak ada gunanya. Jadi betapa pentingnya seorang murid punya kehidupan saling mengasihi. Sebelum kita belajar tentang saling mengasihi, kita lihat dulu kasih itu apa sih? Hanya sederhana. Kita nggak bahas sampai malam tentang kasih, tapi ada poin-poin sederhana yang kita akan lihat. Kasih itu apa sih dalam bahasa sederhananya? Menurut saudara gini, kasih itu keputusan atau pilihan. Saya bisa mengasihi itu keputusan atau pilihan. Pilihannya karena memang saya orang Kristen, saya murid Kristus, saya harus memilih itulah. Nggak ada pilihan lain, Pak Pendeta. Kecuali saya bukan orang Kristen. Kasih itu pilihan atau keputusan. Mengasihi itu
Keputusan atau pilihan? Perhatikan baik-baik ini. Apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus kepada kita. Waktu Tuhan Yesus dikatakan berdoa di Taman Getsemani. Kita baca ayatnya sama-sama. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya apa? Mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti apa? Yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus bisa saja memilih untuk tidak melakukannya. Namun Tuhan Yesus justru mengambil keputusan. Karena Tuhan Yesus tahu betul. Untuk mengasihi saya dan saudara itu adalah keputusan. Bukan pilihan. Kasih itu perbuatan. Populer buat kita baca. Sebenarnya saya nggak mau kita baca ini, tapi udahlah kita baca. Biar saudara semakin ngerti. Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu keputusan. Amin. Keputusan. Jadi saudara mau mengasihi orang lain nanti, belajar tentang kasih, saling mengasihi, harus ada keputusan dari kita. Bukan karena didorong saudara, wah udahlah kalau orang Kristen harus saling mengasihi lah. Kalau orang Kristen harus punya kasih. Enggak. Kasih itu lemah lembut. Bukan hanya sekedar, udahlah kita harus mengasihi karena kita orang Kristen. Enggak. Tapi kita ambil keputusan di situ. Enggak, saya harus ambil keputusan. Apapun resikonya. Kalaupun mereka enggak ngasih saya tetap mengasihi. Itu keputusan. Amin. Kalaupun aku tahu ini berat, tapi aku mau tetap mengasihi. Buat kita yang buat kita yang belum menikah, jangan pernah cepat-cepat percaya kalau ada seorang pria terus bilang I love you. Jangan cepat-cepat percaya ketika ada seorang pria bilang aku cinta sama kamu. Tahu nggak kamu, kalau aku dekat-dekat kamu hari-hari ini, kayaknya ada gemeter aja badanku. Jangan cepat-cepat percaya. Sama juga dengan pria lah. Kadang-kala wanita sekarang juga canggih. Lebih duluan bilang I love you. Ditanya kenapa kamu lebih duluan menyatakan cinta. Habis Pak Pendeta nunggu dia lama banget. Saya duluan aja lah. Jangan cepat terima. Karena kita harus lihat. Uji dulu dia betul nggak sungguh-sungguh mengasihi kita. Berikutnya apa itu kasih? Selain tadi keputusan, kasih itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Sampai kapan? Sampai selesai. Amin. Jadi selain keputusan, kita mengasihi sampai kapan? Hanya 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin lagi bulan-bulan kasih sayang. Atau kalau menjelang Natal, kita peringati karena begitu besar kasih Allah. Ya semua bulan Natal itu bulan kasih. Enggak. Bulan yang baik, orang bisa beri orang lain kue, undang ke rumahnya, kasih makan. Enggak. Mengasihi itu, saling mengasihi itu harus sampai selesai. Kapannya? Kalau saya dan saudara, amin. Kalau saya dan saudara sudah selesailah di situ. Mungkin orang mati bisa lagi mengasihi, tapi selama kita hidup, kita harus tetap mengasihi. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata, ya sudah. Jadi sampai kapan kita tahu bahwa saling mengasihi itu harus kita kerjakan? Sampai selesai. Dengan kata lain, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sekarang mengapa saling mengasihi itu sangat penting? Kita lihat dulu ayat pembukaannya. 1 Korintus 16 ayat 14. 2 dan 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya ulang lagi nih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam. Saudara mau jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, mau sebagai pengusaha, sebagai pebisnis,
sebagai anak sekolah, pelajar, sebagai apa lagi? Orang yang kerja di kantor, sebagai hamba Tuhan, apapun pekerjaanmu, lakukanlah itu katanya, segalanya dalam kasih. Amin. Karena kalau kita tidak punya kasih dalam setiap apa yang kita kerjakan, maka nggak ada sesuatu yang baik yang kita akan buat. Jadi sekarang kita akan perhatikan baik-baik. Mengapa saling mengasihi itu begitu penting? Yang pertama, saling mengasihi adalah satu tujuan. Saya dan saudara diciptakan. Efesus 2 ayat 10. Saling mengasihi adalah salah satu tujuan. Saya dan saudara mengapa diciptakan? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Jadi saudara harus paham. Saudara diciptakan dengan tujuan saudara harus lakukan pekerjaan yang baik dari Tuhan. Yaitu apa? Saling mengasihi. Tujuan kita diciptakan Tuhan hanya untuk melakukan pekerjaan baik, bukan melakukan pekerjaan yang jahat. Tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu saling mengasihi. Jadi mengasihi, saling mengasihi itu mengapa begitu penting? Karena Tuhan punya tujuan ketika ciptakan kita, enggak sekedar cuma ngerame-ramein dunia ini. Bukan sekedar cuma apa ya, bikin heboh-heboh. Bukan sekedar kayaknya bikin kita jadi orang yang dipandang nanti orang dunia ini sukses, berhasil, jadi orang paling terhormat. Enggak. Saya ciptakan kamu dengan tujuan agar kamu melakukan pekerjaan yang baik. Aku ciptakan kamu, kata Tuhan, mungkin agar kamu bisa saling mengasihi. Percuma kalau kamu jadi bos, tapi kamu bos yang sombong, bos yang congkak, bos yang gak adil. Nanti kamu dapat azab dari sinetron nanti. Enggak, Tuhan juga gak azab kita. Tapi Tuhan ciptakan kita dengan tujuan, yuk saling mengasihi. Suami saling mengasihi, istri saling mengasihi. Itu Tuhan punya tujuan dalam ciptakan kita. Anak-anak saling mengasihi. Amin. Yang kedua, saling mengasihi. Mengapa begitu penting? Karena saling mengasihi adalah sumber kebahagiaan hidup. Saudara mau hidupnya bahagia? Ternyata sumbernya dari situ tuh. Saudara mau hidupnya bahagia? Sumbernya dari Amin. Makanya orang kenapa kadang-kala gini ya, punya banyak hal tapi sulit bahagia. Jangan-jangan tadi itu dia nggak punya identitas yang jelas, nggak bisa mengasihi orang lain. Nyata Tuhan bilang, kamu kalau mau hidupnya berbahagia harus punya identitas yang benar, yaitu saling mengasihi. Matius 5 ayat 7. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. Matius 5 ayat ke-7. Matius 5 ayat 7. Oke, yuk 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan Amin. Saya ulang lagi ya. Berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya. Karena apa? Mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita murah hati, kita punya kemurahan itu. Kalau kita bisa saling mengasihi, kita dapat itu, kasih itu. Amin. Kalau kita berbuat pekerjaan yang baik, kita dapat hidup kita jadi hari-hari yang baik. Kita beroleh dengan sendirinya. Apa yang kita tabur, kan itu yang kita tuai. Betul-betul. Saudara, kalau hidupnya sepanjang hidup saudara nggak pernah berbuat baik, nggak pernah lakukan baik di mata Tuhan, saudara jangan pernah mimpi untuk dapat sesuatu yang baik. Karena firman Tuhan bilang berbahagia orang yang murah hatinya, karena dengan otomatis mereka juga akan beroleh kemurahan. Apapun yang kita punya tidak dapat membuat kita menjadi berbahagia. Saudara mau nanti punya rumah yang mewah, kalau nggak punya Yesus, nggak bisa juga punya identitas yang baik, yang benar sebagai murid, maka hidup saudara nggak bisa berbahagia. Apalagi kalau hidup seseorang hanya pusatnya dirinya sendiri, hanya tentang dirinya sendiri, maka saya katakan orang itu sulit untuk bisa berbahagia.
Jadi kalau saudara masih punya teman, masih punya sahabat, bahkan mungkin masih punya musuh, berbahagia. Yang penting kita tetap mengasihi. Amin. 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 Kenapa saya tambahkan musuh? Karena memang ada orang-orang yang gak suka sama kita. Kita nggak bisa paksa. Betul nggak? Yang penting kata Tuhan, kamu tetap ini tetapnya harus mengasihi. Maka hidupmu berbahagia. Amin. Hidupmu bisa berbahagia. Walaupun memang hari-hari ini ada orang-orang yang hidupnya sendiri dan sepertinya dia berbahagia. Namun sekali lagi sesungguhnya tidak ada orang yang bisa betul-betul berbahagia ketika hidupnya sendiri. Karena saya dan saudara dari awal Tuhan ciptakan harus perlu orang lain. Ada ayatnya enggak? Ada. Tidak baik manusia itu seorang di. Amin. Saudara jangan lihat ayat ini hanya konteksnya selalu tentang jodoh. Selalu kalau udah pernikahan. Bukan, ayat ini nggak bicara itu. Ayat ini bicara tentang bahwa hidup seorang manusia itu nggak bisa hidupnya semua sendiri. Kita harus punya komunitas yang lain. Kita harus punya orang-orang lain yang bisa mendukung kita. Melengkapi hidup kita. Makanya ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada cucu, ada siapa lagi. Ada sahabat-sahabat rohani. Ada siapa saja yang Tuhan izinkan buat kita. Ada orang-orang mungkin yang menyebalkan buat kita. Nggak apa-apa. Saya nggak mau sendiri lah. Tapi ada orang yang pengen sendiri. Kadang-kala gitu. Keluarganya pengen sendiri. Udahlah. Kalau kita nanti gabung-gabung ada aja masalah. Udahlah. Kita urus diri kita sendiri aja. Keluarga kita aja udah repot. Mau nanti tambah lagi urusan. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Saudara kalau nggak percaya. Makanya gereja-gereja yang cuma menuin tempat banyak. Apakah mereka dimuridkan? Nggak pernah dimuridkan. Pernahkah mereka didorong untuk melayani? Nggak pernah didorong. Hadir, pulang. Hadir, terima berkat, pulang. Terus bilang, udah, saya penting udah ibadah. Sukacita kok. Itu pekerjaan saya, Tuhan tolong. Udah gitu aja kan. Urusan sekarang kan gitu. Sekarang betul loh. Oh, sekarang orang semua tentang dirinya udah. Makanya betul loh firman Tuhan bilang. Yesus bilang, hari-hari yang jatuh nanti hari-hari waktu yang sudah dekat ya gitu. Hidup manusia itu cuma tentang dirinya sendiri. Bukan hari-hari jahat, hari-hari nanti, hari-hari waktunya Tuhan. Hari-hari zaman itu bukan hari-hari di mana nanti ada gelombang, terus ada tsunami besar, ada gunung beranjak. Enggak sekedar itu. Bukan hanya sekedar sesuatu yang menakutkan. Oh, nanti banyak rubuh rumah. Oh, itu udah tanda-tanda akhir zaman. Enggak. Kata Yesus sendiri dalam firman-Nya, akhir zaman itu. Orang cuma tentang dirinya sendiri. Egois, cuma mementingkan diri sendiri, selalu bicara tentang dirinya. Makanya nggak salah, anak-anak Tuhan pun begitu. Judulnya aja masuk ke gereja, tapi tentang siapa? Tentang dirinya. Dia pernah bicara tentang orang lain? Nggak pernah. Dia pernah bicara bilang sama suami istri lagi diskusi di mobil bilang, ya Maya, siapa yang kita harus doakan ya? Itu kita punya keluarga loh, kita punya sahabat yang lama. Jangan-jangan mereka lagi susah. Pernah nggak? Nggak pernah. Selagi mereka masih aman tentang dirinya saja. Selalu tentang dirinya. Wah, kami ditolong Tuhan. Wah, kami ditolong Tuhan. Wah, akhirnya usaha kami berjalan. Semua tentang dirinya. Tidak pernah tentang pekerjaan yang baik. Tuhan nggak bilang itu nggak baik. Tapi ada pekerjaan yang baik yang datang dari Tuhan. Ada banyak orang di luar sana. Kita udah belajar. Waktu kita lagi susah, Tuhan mau kita datang ke orang yang susah. Doakan mereka. Disitulah ada belas kasihan dari kita. Amin. Karena apa? Kita merasakan sendiri susahnya hidup kita. Waktu kita doakan mereka yang lagi susah. Saya pun lagi susah. Seperti kamu. Itu maksud Tuhan. Tujuan Tuhan ciptakan kita itu. Layani orang lain. Kasih orang lain. Satu. Tentang dirimu sendiri. Hidup kita tentang orang lain. Amin. Coba bilang sama-sama saya nih sebelum kita lanjut. Saya hidup untuk orang lain. Ulang lagi nih, nggak kenceng ya, saya duduk aja deh. Saya hidup untuk orang lain. Saya hidup untuk orang lain. Ulang lagi nih, saya hidup untuk orang lain. Itu baru jadi berkat. Amin. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kan kebanyakan kita gitu. Lebih senang tentang diri kita. Tuh Tuhan udah jaga saya kok.
Tuhan lalukan saya dari kecelakaan. Tuhan lalukan saya dari kebangkrutan. Tuhan lalukan saya dari sakit penyakit. Tapi orang lain dia nggak pernah tanya. Ada orang di luar sana yang juga sedang alami penderitaan. Yang alami juga tentang kesusahan. Dia nggak pernah tahu. Dan dia nggak pernah mau tahu. Amin. Dia nggak pernah mau nggak mau tahu. Saya kadang kala sedih tadi pagi saya ngobrol sama istri saya. Lihat aja lihat. Dan gereja yang begitu yang penuh. Saya bilang kalau menuin gereja mah gampang sekarang. Saudara bikin aja bangunan besar. Kalau saya disembang orang, bikin aja bangunan besar, sewa aja yang besar. Semua fasilitas ada, pemain musik ada, semua bisa dibayar. Undang aja pembicara-pembicara yang orang lain semua kenal. Selesai itu ibadah selesai. Mereka pernah tahu dimuridkan, mereka tahu pernah diajarkan melayani satu dengan lain. Belum lagi nanti antara WL, singer sama tim lain bersinggungan. Kadangkala beda pandangan, betul nggak? Dan Tuhan mau tuh gitu. Kita dimuridkan gitu tuh nggak gimana ya sama orang. Kadangkala memang setiap orang beda-beda, betul nggak? Kita yang kumpul hari ini aja, ini kita karena masih sekian jam di tempat ini, semua masih aman. Coba bayangkan nih, kalau kita sepakat nih, seminggu aja kita ada di ruangan ini. Serius, seminggu kita nggak pulang ada di ruangan ini, bawa pakaian nih, pokoknya mandi tuh kamar mandi cuma satu. Persoalan masih sukacita kumpul sama anak-anak Tuhan. Hari kedua mulai komplain. Itu orang kalau mandi lama Pak. Saya kan nggak perlu giliran. Udah mulai komplain. Itu baru kamar mandi. Hari kedua, hari ketiga ada aja kita mulai udah komplain. Nggak enak nih tidurnya sebelah dia, ngoroknya luar biasa. Mulai terganggu. Itu baru sekedar yang bicara gitu tuh. Hari keempat, makanya saudara perhatikan baik-baik. Retreat itu cuma bisa 2 malam 3 hari. Kalau 5 malam 6 hari, saudara bawa koper, biasanya pulang ada aja masalahnya. Benar, saya kan sering bawa rombongan, maksudnya bawa orang banyak. Aduh, hari pertama, kedua, ketiga udah mulai tuh. Aduh, ada yang maunya kesini lah, udah nggak sepakat. Apalagi udah capek kan, jalan-jalan. Ada aja persoalan. Kadang-kadang saya bilang, udahlah saya sekarang nggak mau lagi lah rame-rame. Bawa orang tuh jalan sendiri aja sama istri. Nggak pusing gitu, karena berdua aja untuk sepakat sulit gitu, apalagi rame-rame. Jadi saudara, kita perlu orang lain. Amin. Ketika saudara dan saya tidak lagi hidupnya berpusat sama diri kita sendiri, maka kita akan mudah untuk saling mengasihi. Amin. Kita akan mudah untuk apalagi saling menopang satu dengan lain, saling membangun satu dengan lain. Kita akan mudah lakukan itu. Kita jadi senang untuk lakukan itu. Karena apa? Kita nggak selalu sibuk tentang diri kita sendiri. Bukan berarti gini loh, saudara. Bukan berarti saya lagi ngajarkan saudara, sama sekali saudara nggak perhatikan diri saudara. Bukan. Tapi jangan selalu tentang diri kita. Belajarlah lihat orang lain. Ada banyak orang lain yang perlu kita tolong. Ada banyak orang lain yang perlu kita doakan. Ada banyak orang lain yang perlu kita kasihi. Amin. Berikutnya, sebagai seorang murid, mengapa begitu penting tuh hidup saling mengasihi? Yang ketiga, ini dia. Saling mengasihi adalah dupa persembahan yang wangi bagi Tuhan. Tuhan senang jika kita hidup saling mengasihi. Makanya Tuhan senang persembahan kita. Bukan sekedar persembahan, saudara kasih persembahan, saudara kasih persembahan syukur, kasih perpuluhan, terus saudara pikir Tuhan udah pasti senang. Belum tentu. Apalagi yang saudara berikan gak dari hasil yang baik. Tapi Tuhan jauh lebih senang kalau saudara justru saling mengasihi. Itu persembahan yang harum buat Tuhan. Amin. Lihat lagi sekarang sebelah kanan kiri, senyumnya mulai lebar. Biar Tuhan senang. Amin. Ini serius loh. Kita belum baca ayatnya nih. Serius, Tuhan ternyata senang loh. Saya baru iya. Ternyata Tuhan bilang enggak. Dunia akan tahu kalau kamu bisa saling mengasihi. Udah beres. Amin. Saudara nggak usah proklamirkan saudara bahwa Alkitab orang Kristen. Bukan, kata Tuhan. Kalau kamu senang nolong orang akan bilang, ini orang apa ya? Murid Kristus ya. Luar biasa. Dia datang ke rumah Tuhan. Yang kayak gini belum pernah saya lihat. Amin. Saya tahu ibu ini susah loh. Saya tahu ibu ini kalau jalan aja udah susah. Tapi dia selalu datang buat saya. Doakan saya. Amin. Maka orang akan diberkati. Perhatikan baik-baik. Itu yang Tuhan mau. Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2. Kita baca sama-sama ini.
1, 2, dan 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saling mengasihi bagaikan dupa yang harum. Amin. Persembahan yang wangi, lebih wangi dari minyak wangi yang kita pakai. Amin. Coba balikkan kata-katanya ya. Jadi kalau kita senang mengasihi orang, saling mengasihi satu sama lain, saling menopang satu sama lain, Tuhan senang. Persembahan kita persembahan yang harum. Kalau kita balik nih, kalau justru hidup kita sukanya benci orang lain, ngomongin orang lain, hakimi orang lain, buat orang lain jatuh, bukan kita topang, kita buat dia jatuh. Maka sebaliknya, kata Tuhan, persembahanmu busuk, tidak harum. Amin. Saudara lihat baik-baik, kenapa Kain dan Habel persembahannya berbeda di mata Tuhan. Karena yang di satu hatinya nggak beres, yang satu hatinya mengasihi. Amin. Makanya Tuhan terima persembahannya. Saudara mau hari-hari ini penyembahanmu diterima Tuhan? Salinglah mengasihi. Amin. Ada banyak orang lah, selain kita yang kita sering jumpai setiap sekali seminggu ada di sini, ada orang-orang juga di luar sana yang kita bisa kasih. Tapi minimal gini, kita belajar dengan orang yang kita kenal dulu lah. Amin. Kan gak mungkin saya bohong lah, kadangkala orang banyak janji palsu. Tuhan Yesus pakai kami buat bangsa-bangsa di Afrika, di mana lagi, yang miskin-miskin di sana Tuhan, yang lagi konflik. Tuhan bilang, yakin loh, gue kirim ke sana. Yang dekat aja gak mau kita sayang. Amin. Yang dekat sama kamu setiap hari kamu jumpa aja, kamu kadang-kala gak mau tegur dengan baik, kamu gak berbuat yang baik. Keluarga kamu aja kamu gak pelihara dengan kasih, mau mengasihi orang lain. Maka kita mulai dengan orang-orang yang kita kenal. Amin. Nanti tahapnya Tuhan akan percayakan kita orang-orang yang lain, yang kita akan jumpai. Saudara, ingat baik-baik, waktu saya dan saudara nanti loh, kalau kita naik ke surga, saya juga gak bilang percaya diri saya akan masuk surga. Saya gak mau loh, saya nanti terlalu GR. Gak tahu, Yesus bilang, Haryanto, saya gak kenal kamu, jadi saya gak bilang saya masuk surga. Walaupun ada banyak orang bilang, orang percaya itu harus optimis, percaya kita masuk surga. Padahal Yesus bilang, belum juga tentu. Yang menentukan mah Tuhan Yesus. Bilang sama sebelah, yang nentuin lu masuk surga Tuhan Yesus, bukan kamu. Amin. Bukan karena kamu tuh kayak rajin ibadah, melayani, terus udah pasti masuk surga. Tapi kalau di kematian kita harus ngomong, bapak ini, ibu ini sudah ada di surga. Tapi urusan nanti dia betul ada di surga, nanti kita lihat. Karena Yesus yang punya surga. Amin. Bukan kita yang punya hak. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak tanya waktu kita di surga, kamu kerja apa waktu di bumi, kendaraanmu yang kamu pakai ada berapa, waktu di sana di bumi tinggalnya di mana, tabunganmu berapa, kamu di sekolah berprestasi apa enggak, atau kamu kalau pelayanan di gereja, pelayanan apa aja yang kamu buat. Enggak. Yang Tuhan tanya adalah, apakah kamu selama kamu hidup di dunia, punya kesempatan hidup bertahun-tahun, apakah kamu senang untuk mengasihi orang lain? Amin. Karena aku datang ke dunia ini karena begitu besar kasih Allah. Amin. Aku bisa ambil keputusan menyelamatkan orang lain. Aku tahu mereka punya dosa, aku tahu mereka punya pelanggaran, tapi aku gak perhitungkan itu, kata firman Tuhan, pelanggaran yang mereka buat. Karena aku, kasihku besar buat mereka. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan ini. Kenapa gini? Kita penting untuk saling mengasihi. Kita mulai mungkin dengan keluarga kita lah. Kita saling mengasihi orang-orang dekat dengan kita. Mazmur 133 bilang gini, kalau orang bisa hidup rukun, kesanalah Tuhan kasih berkat. Amin. Kalau kita bisa hidup rukun, Tuhan perintahkan berkatnya mengalir buat kita. Amin. Bayangkan kalau kita suami istri saling mengasihi, anak-anak juga saling mengasihi satu lain, saling menopang, saling mendoakan, saling melengkapi bahkan.
Maka Tuhan bilang, kesanalah berkat aku akan perintahkan. Saudara nggak usah susah-susah payah pergi pagi pulang petang, pulang malam, lembur-lembur. Kerjakan apa yang saudara kerjakan aja yang Tuhan percayakan. Tuhan akan kirim berkatnya. Amin. Kan ada ayatnya bilang apa? Tuhanlah yang menjadikan kita berkat Tuhan yang buat saya dan saudara kaya. Amin. Bukan susah payah kita. Makanya ada ayat bahkan bilang, lagi tidur pun Tuhan bisa berkati kita. Tapi bukan berarti tidur terus sepanjang hari tidak melakukan apa-apa. Itu namanya pemalas. Ada lagi firman yang saya bilang, kalau pemalas nggak boleh kasih makan. Bekerja dengan baik. Maka tadi ayat yang bilang pengantar kita, lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Amin. Kalau saudara punya karyawan, kasihlah mereka. Akhirnya mereka akan lihat Injil Tuhan. Akhirnya mereka akan lihat firman Tuhan. Mungkin saudara nggak korbain mereka, bilang karyawanmu, ayo kumpul semua, saya mau buka ayat, satu ayat buat kamu. Nggak perlu. Tapi kalau saudara mengasihi mereka, mereka akan diberkati. Amin. Karena jujur saya mau kasih tahu, mari kita bangkit berdiri. Ada banyak orang Kristen, kadang-kala gini, pembantunya yang ada di rumahnya bertahun-tahun tidak pernah bisa ikut Tuhan. Karena tadi itu dia gagal memperhatikan kasih Tuhan. Amin. Dia sepertinya hebat waktu ada di rumah Tuhan, tapi dia gagal membuat orang yang ada di rumahnya bisa mengasihi Tuhan. Seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Seharusnya orang yang dekat kita lama-lama pasti percaya sama Tuhan. Amin. Ada orang yang dipercayakan Tuhan jadi pimpinan, jadi bos. Hebat nggak? Hebat. Oh, apalagi kalau dipakai di gereja. Hebat nggak? Hebat. Sebagai leader di gereja hebat? Hebat. Tapi ketika dia hadir di tempat dia bekerja, tidak pernah jadi berkat. Saya suka jumpai perkara-perkara itu. Saya kadang-kala suka sedih. Kenapa mereka hanya mempraktekkan kasih ketika mereka sama-sama dengan saudara seiman? Kalau di gereja, shalom, haleluya, aku sayang kamu, kamu juga mengasihi saya, kita mengasihi untuk Tuhan. Tapi ketika di dunia nyata, yang di dunia pekerjaannya, sulit sekali dia mengasihi orang lain. Kadang-kala dia pandang orang paling bawah, enggak pantas untuk dikasih, enggak pantas untuk ditolong. Pada Tuhan bilang, kamu itu ada, saya ciptakan untuk mengasihi orang lain. Amin. Mungkin kita sekali lagi, kita nggak bisa bicara tentang firman, karena memang kita mungkin pemahamannya belum sampai di situ. Tapi Tuhan Yesus semua bilang, semua orang bisa. Asal hidup saling mengasihi itu bisa. Bisa nggak? Tolong orang lain. Buat baik tentang orang lain. Mereka akan bilang, saya akan terima Yesus. Amin. Saudara rindu ada orang lain melalui tangan kita, melalui hidup kita, datang kepada Kristus. Amin. Saudara rindu ada keluarga-keluarga lain, orang-orang yang lain yang nanti akan bilang, doakan saya. Amin. Doakan saya ya Bu, doakan saya Pak. Hati saya kayaknya perlu didoakan. Waktu kita doakan, mereka akan bilang, saya penuh damai sejahtera ketika didoakan. Datang sama Tuhan hari ini. Angkat pujian ini bersama-sama. Cari doa kita. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Amin, amin. Kasih Pasti memaafkan. Yes. kasih Pasti murah hati. pasti Murah hati. kasihmu Kasihmu Tuhan. kasihmu Tuhan. Katakan lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Pasti murah hati. Kasih Murah hati. Kasihmu. Yes, kasihmu. Tuhan. Katakan bersama-sama, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi.
mengasihi. Amin. Ajarilah kami saling mengampuni. Haleluya. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Katakan ajarilah kami ini, ajarilah kami, amin, saling mengasihi. Ajarilah kami ini, saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara kasih Tuhan, sebelum saya akhiri firman Tuhan hari ini, mari saudara datang sama Tuhan Yesus sore hari ini. Katakan secara pribadi, Tuhan, pakai aku untuk saling mengasihi. Pakai pribadiku yang untuk bisa saling mengasihi. Aku tahu mungkin aku masih belajar untuk mengasihi orang lain. Aku belum lebih pandai dari banyak orang. Tapi minimal aku mau ambil keputusan hari ini. Mulai besok aku akan mengasihi orang lain. Kalau Tuhan tempatkan ada orang-orang di sekitarku, aku belajar dari situ dulu untuk mengasihi mereka. Amin. Kalau ada anak-anak, ada orang-orang dekat aku hari-hari ini, ada keluarga, aku belajar dari situ dulu Tuhan untuk mengasihi mereka. Atau mungkin ada orang-orang yang tanpa ku sadari dulu pernah melukai hatiku, membuat sepertinya masa depanku seperti mau gagal. Sepertinya aku hidup dalam sesuatu yang gak baik. Tapi aku belajar hari ini untuk ambil keputusan. Aku tetap mengasihi dia Bapa. Kalaupun dia buat yang keliru, yang salah dalam keputusan hidupnya, gak apa-apa. Aku gak mau jadi membenci hidupnya. Aku tetap belajar mengampuni. Aku tahu hidupku akan tetap berlanjut dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Ini keputusanku Tuhan. Aku mengasihi anak-anakku. Aku mengasihi keluargaku. Aku mengasihi saudara-saudaraku yang selain yang aku jumpai. Aku mungkin mengasihi karyawanku Tuhan. Aku mengasihi pembantuku. Aku mengasihi orang-orang yang dekatku hari-hari ini. Aku belajar, aku ambil keputusan. Aku mengasihi mereka Tuhan. Aku mengasihi mereka Bapa. Walaupun aku tahu gak mudah untuk dilakukan, tapi aku mau belajar Tuhan Yesus. Perlengkapi aku terus dengan firman-Mu. Beri aku keberanian untuk mengasihi mereka. Beri aku keberanian untuk berdoa buat mereka. Beri aku keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan buat mereka. Beri aku keberanian untuk menolong mereka, menopang hidup mereka, membawa mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, membawa mereka mengenal siapa itu Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Sehingga aku tidak tentang diriku sendiri. Yang penting aku udah selamat. Orang lain masa bodoh, enggak. Aku mau tolong orang lain Tuhan. Seperti Engkau sudah menolong hidupku, Engkau sudah ampuni aku, Engkau buat hidupku jadi lebih baik hari-hari ini. Aku mau juga hidup orang lain lebih baik. Aku mau juga orang lain tuh dengar firman yang sama seperti aku dengar hari ini. Angkat tanganmu hari ini. Tuhan, aku mau dipakai Engkau hari ini Bapa. Ini keputusan kami bersama Tuhan. Pakai kami sebagai umat-Mu, jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kami akan mulai dengan perkara yang kecil, tapi Tuhan bilang setia aja dengan perkara kecil. Aku akan berikan kamu perkara-perkara yang besar. Setia aja di situ mengasihi. Walaupun gak mudah, setia aja di situ. Aku akan perlengkapi kau dengan Roh-Mu yang kudus. Aku akan perlengkapi kau dengan firman-firman-Ku. Engkau akan terus diberkati Tuhan kemanapun kau pergi. Engkau punya hati yang murah kepada orang lain. Engkau punya hati yang besar kepada orang lain. Hati yang mengampuni kepada orang lain. Kau mudah sekali bilang minta maaf sama orang lain kalau ada perkataanmu yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ambil keputusan hari ini Bapa. Kami belajar untuk mengasihi orang lain. Diberkati mereka Bapa. Berkati keputusan mereka hari ini Tuhan. Ya kami akan lihat Yesus begitu ajaib buat kami hari-hari ini. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Kiranya Bapak Gembala senantiasa dipakai, diberkati Tuhan dalam segala pelayanannya. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman di minggu ini. Yang pertama adalah
ibadah doa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, jam 7 malam, bertempat di Rusun Penggilingan Tower E1, lantai 14, nomor 7. Rumah keluarga Bapak Agus atau Ibu Yuli. Sekali lagi, ibadah doa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei, jam 7 malam, bertempat di Rusun Penggilingan Tower E1 lantai 14 nomor 7 di keluarga Bapak Agus atau Ibu Yuli. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan di gereja ini pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Hari Kamis 18 Mei 2023 jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Oke, jam 4 sore seperti ibadah raya biasa jam 4 sore. Di minggu ini, di tengah minggu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Dan yang ketiga ada doa puasa pada hari Kamis malam. Jadi doa puasa terakhir makan itu pada Kamis malam, lalu buka puasa Jumat pukul 4 sore. Kita boleh bersama-sama ambil waktu untuk berpuasa, mengucap syukur kepada Tuhan. Di terakhir makan malam pada Kamis malam dan buka puasa pada hari Jumat jam 4 sore. Ibadah minggu depan, ibadah raya minggu diadakan jam 4 sore. Doakan dan dukung ibadah retreat. Bapak Ibu Saudara, tolong bantu doakan dan dukung untuk ibadah retreat. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan, Tuhan sucikan, kuduskan, hingga Tuhan boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati kami. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Anugerah-Mu cukup bagiku.
bagiku, Yesus, Kau ku cinta. Ku angkat tanganku, ku angkat tangan memujimu, angkat hatiku, menyembahmu selamanya, selamanya. Kuasamu bekerja, Yesus, Kamu. Ku angkat hatiku, tanganku memujimu, amin. Ku angkat hatiku menyembahmu selamanya Tuhan, selamanya kuasamu bekerja, Yesus, Kamu. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memujimu Tuhan, ku angkat hatiku, menyembahmu Tuhan, selamanya, selamanya kuasamu bekerja, Yesus, Kamu. Katakan selamanya, selamanya, selamanya kuasamu bekerja, Yesus, Yesus, Kamu. Sekali lagi, selamanya, selamanya, selamanya kuasamu bekerja, Yesus, Kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Sepanjang minggu Kau berkati kami, sepanjang minggu Kau menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau beri kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang hari ini mengucap syukur buat kebesaran-Mu, buat kelimpahan-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau yang sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Bapa, yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Bapa. Engkau selalu ada di setiap apapun yang kami alami hari-hari ini. Kalau satu minggu kami sudah lewati, kami percaya itu anugerah-Mu yang cukup bagi kami Bapa. Dan kami percaya minggu ke depan, sepanjang minggu ke depan, kami akan berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kami akan berjalan dengan kuasa Tuhan Yesus yang ajaib, yang sanggup menolong kami, membuka setiap jalan-jalan yang baru. Kalau kami punya usaha kami akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kami punya pekerjaan minggu depan, kami punya pekerjaan yang baik dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami punya keluarga yang baik, semakin baik di minggu ke depan. Anak-anak kami sekolah sepanjang minggu ke depan, ya Tuhan pimpin mereka, berkati mereka Tuhan. Mereka juga punya masa depan yang baik di tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa terus buat cucu-cucu kami juga mungkin Tuhan, dimanapun mereka ada. Berkati mereka Bapa. Kalau ada sesuatu yang mereka lakukan salah di mata Tuhan, kami mohon ampunan-Mu ya Bapa. Kami izinkan kami untuk datang kepada mereka, untuk menolong mereka Tuhan, untuk mendoakan mereka, membawa mereka kembali datang kepada Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka sudah perbuat di sepanjang ibadah hari ini, Tuhan Engkau yang melihat Bapa. Engkau yang sungguh menolong dan memberkati hidup mereka Tuhan. Engkau yang membalas segala pekerjaan-pekerjaan yang baik yang mereka sudah kerjakan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami terus berdoa buat bangsa negara ini. Penuhkan bangsa dan negara ini dengan damai sejahtera Tuhan.
Kami juga berdoa buat pemimpin kami dimanapun berada. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati mereka. Bahkan gereja-gereja Tuhan, Tuhan juga berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan di pelosok-pelosok sekalipun. Kami berdoa, biarlah terus kabar Injil Tuhan, kabar baik itu boleh terus disampaikan. Terima kasih Yesus. Kami rindu ada lawatan Tuhan buat jiwa-jiwa yang baru, buat keluarga-keluarga yang baru, yang rindu datang kepada Tuhan. Pakai kami Bapa, agar rumah Tuhan ini penuh, agar kami bisa sama-sama dimuridkan oleh Tuhan, dan kami belajar menjadi murid yang setia, murid yang selalu mengiring Tuhan sampai seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita dan damai sejahtera. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita. Mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, Nyanyikan haleluya, sungguh besar perbuatanmu. sungguh ajaib Tuhan, Sungguh ajaib perbuatanmu. sungguh besar kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu.